Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Demo mahasiswa 21 April berlangsung tertib. Petugas TNI dan Polri siagakan pengamanan saat unjuk rasa. Pimpinan DPR terima mediasi dengan mahasiswa untuk bahas tuntutan. Nuansa mudik lebaran sudah terlihat di Terminal Bus Jakarta. Mudik lebaran tahun ini tidak ada pos penyekatan. Berikut berita pilihan selengkapnya. Mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan beberapa tuntutannya. Kali ini para peserta aksi menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas. Polisi pun melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Para mahasiswa rencananya hari ini akan kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi di Istana Merdeka Jakarta, tepatnya di kawasan Patung Kuda Monas. Menurut informasi, para mahasiswa tidak hanya melakukan demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas saja, tetapi juga akan dilakukan di Gedung Parlemen DPR RI dan di kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Pihak aparat gabungan pun di kawasan Harmoni sendiri sudah terpantau cukup bersiaga untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi yang akan dilakukan oleh para mahasiswa. Dapat dilihat kesiapan dari para aparat gabungan ini, dilihat dari beberapa adanya kendaraan teknis seperti mobil barakuda dan adanya water barrier untuk nantinya dilakukan penutupan di kawasan Harmoni dan untuk melakukan pengamanan jalannya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Beberapa ruas jalan di sekitar Istana Merdeka akan dilakukan penutupan seperti yang akan dilakukan di kawasan Harmoni ini. Untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Harmoni saat ini, siang hari ini masih terpantau cukup ramai lancar seperti kondisi pada umumnya. Dapat diinformasikan juga sampai siang hari ini, di mana para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya belum juga terlihat, khususnya di kawasan Harmoni ini. Penutupan jalan sendiri pun menurut informasi akan dilakukan melihat dari kondisi arus lalu lintas dan situasi jalannya demonstrasi yang akan dilakukan para mahasiswa nanti. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Kerakyatan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Silang, Monas. Para peserta aksi sempat ingin menerobos blokade aparat kepolisian. Sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan ini melakukan unjuk rasa tepatnya di kawasan Patung Kuda, Silang, Monas, Jakarta Pusat. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan terkait demo hari ini, diantaranya yakni turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, lalu juga ada menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil, dan menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan ilmiah, gratis dan juga demokratis, lalu menuntut pemerintah untuk mengesahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Tadi juga masa aksi ini sempat menerobos blokade yang dipasangkan di jalan Medan Merdeka Medan Merdeka Selatan, dan sempat terjadi dorong-dorongan antara masa aksi mahasiswa dengan aparat kepolisian. Menyepelekan kami untuk tidak hadir di hari ini, tapi kita ingatkan kalau kita akan menyebarkan titik-titik kemarahan ini ke seluruh Indonesia. Kita akan buat Indonesia menjadi marah atas ketidaksanggupan negara mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kita ingatkan sekali lagi, kita akan menyebarkan titik-titik, kita akan menambahkan gerakan-gerakan kolektif, kita akan menyambungkan ke seluruh gerakan elemen masyarakat, dan akan kita pastikan kita akan membanjiri jalanan dan kita dengan titik-titik kemarahan kita. Hari ini momentum 21 April 2022 merupakan hari Kartini, yang mana seharusnya ini menjadi suatu momentum yang bagus. Karena apa? Karena mahasiswa, baik dari perempuan maupun laki-laki, menyuarakan aspirasi kita terkait dengan keresahan rakyat hari ini. Akan tetapi di sini kami dikecewakan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami tidak diakomodir untuk dapat bertemu dan menyampaikan tuntutannya. Maka dari itu, sepakat bersama teman-teman yang lain, kita akan terus menggelorakan, kita akan terus bersemangat menyampaikan aspirasi rakyat. Karena apa?
melawan. Hidup perempuan yang melawan. Sekian. Apakah bakal ada totalitas berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan juga salam mahasiswa untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kami beberapa kampus yang ada di Jakarta dan juga kampus yang ada di Indonesia turun ke jalan. Bahwasanya kami hari ini bukanlah Trisakti, bukanlah UI, bukanlah ITL, bukanlah UNES, dan bukanlah kampus-kampus yang lain. Kami hadir di sini atas nama mahasiswa dan juga mewakili masyarakat Indonesia. Hari ini ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dan yang jelas hari ini adalah yang membuktikan bahwasanya kami mahasiswa bersatu, mahasiswa masih hadir di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa mewakili suara masyarakat untuk presiden. Hari ini kita tidak ditemui oleh Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin. Itu adalah tuntutan kami. Sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung kepada presiden dan juga ataupun wakil presiden. Tetapi presiden dan wakil presiden tidak menemui kami. Ini perlu diketahui oleh teman-teman media semuanya, perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia semuanya, bahwasanya kami yang sudah mewakili masyarakat Indonesia pun tidak mau presiden dan juga wakil presiden menemui kami. Dan juga bahwasanya hari ini kami putuskan semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semangat kami akan terus merongrong, semangat kami akan terus, dan masih panjang perjalanan kami ke depannya. Dan mengenai tuntutan nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang hadir di sini. Oleh Bapak Joko Widodo atau Bapak Maruf Amin. Tapi bukan berarti perjuangan kita hari ini gagal. Bukan berarti perjuangan kita hari ini sia-sia. Saat kita tidak bisa memberi kabar kepada Bapak Joko Widodo atau Bapak Maruf Amin, inilah saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami kabarkan pada dunia, inilah 7 tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7. 7 tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7. Yang pertama, tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Yang keempat, wujudkan pendidikan ilmiah, gratis dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia. Sekian tuntutan kita, 7 tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7 oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia. Ini merupakan bentuk kekecewaan kami, ya. Di sini sudah hadir perwakilan dari kampus, beberapa kampus, dan bahkan di nasional. Ini bentuk kekecewaan kami kepada Presiden Joko Widodo dan wakilnya. Ya, kami harap bahwa adanya 7 tuntutan rakyat tadi bisa memperingati, bahkan mengecam bahwa Presiden Joko Widodo harus segera menemui kami secepatnya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Tuntutan kami tidak pernah berubah, kami tidak pernah mau ditemui siapapun kecuali Presiden Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Jelang pelaksanaan aksi 21 April, aparat gabungan pun dipersiapkan untuk melakukan pengamanan di lokasi aksi. Baru saja telah dilaksanakan apel personel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait dengan demo yang dilakukan hari ini oleh sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan dan juga sejumlah aliansi buruh. Dari pantauan kami tadi pagi, sudah terlihat persiapan apel personel gabungan, yakni personel gabungan dari Polda Metro Jaya yang berlokasi di Monumen Nasional. Dapat kami sampaikan juga sejumlah kendaraan barikade juga telah disediakan untuk melakukan pengamanan serta untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi juga Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan dan menginstruksikan kepada seluruh personel untuk selalu mengedepankan sikap humanis dalam melakukan pengamanan aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga aliansi buruh ini. Tadi juga Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Zulpan menyampaikan ada sebanyak 9.915 personel gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan aksi kali ini yang terdiri dari TNI Polri dan juga Korps Brimob. Lalu untuk rekayasa lalu lintas di kawasan Jakarta sendiri ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di 3 titik, yakni di kawasan Patung Kuda, di kawasan Gedung DPR MPR, dan juga di kawasan Harmoni, serta penutupan jalan di seputaran Istana Merdeka, lalu juga di Harmoni, kemudian Gambir yang menuju Istana, termasuk Jalan Veteran 1, 2, dan juga 3. Kekuatan pengamanan yang diturunkan hari ini totalnya 9.915, ya, itu terdiri daripada Jaya sebanyak 1.440 personil Kodam Jaya. Selebihnya anggota Polri dan ada beberapa dari Satpol PP ya, yang akan membantunya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Tidak hanya menggelar aksi di sekitar Istana Merdeka Jakarta, sekelompok mahasiswa dan buruh juga menggelar aksi di depan gedung Parlemen DPR RI. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR RI yang saat ini sedang berlangsung jalannya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan para buruh yang akan menyampaikan tuntutannya kepada para anggota yang ada di Parlemen DPR RI. Pada siang tadi sempat diterima oleh pimpinan DPR RI, perwakilan para buruh dan para mahasiswa diterima langsung oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Rahmat Gobel di dalam gedung DPR RI. Dalam aksi kali ini mereka menyampaikan 7 tuntutannya, salah satunya yakni meminta kepada pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok yang saat ini masih menjadi polemik dan menjadi keluhan masyarakat. Jadi tadi kawan-kawan dari Gebrak dan Aliansi Mahasiswa Indonesia, kawan-kawan juga Serikat Pekerja itu menyampaikan beberapa poin aspirasi yang disampaikan kepada DPR. Kami selaku pimpinan DPR berdua dengan Pak Rahmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut. Dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukan kami di DPR untuk kemudian nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah. Demikian. Tadi apa aja Pak tuntutannya yang diminta oleh pemerintah? Ya, yang dituntutkan seperti yang disampaikan pada yang waktu lalu mengenai Omnibus Law, terus mengenai penurunan harga kebutuhan bahan pokok, apalagi menjelang bulan Lebaran ini, dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan juga Aliansi Mahasiswa Indonesia menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR. Pertama, memang kami menyampaikan ada beberapa hal tentang revisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus kedua adalah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ketiga adalah penolakan terhadap kenaikan BBM, sembako, minyak goreng, LPG, dan kemudian juga PPN. Di mana dengan berbagai macam kenaikan ini berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat. Kami sebagai kaum buruh tentu punya pengaruh dengan berbagai macam kenaikan itu, di mana daya beli masyarakat termasuk kami kepada kaum buruh semakin melemah. Kenapa? 2 tahun terakhir pasca pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan, tetapi dalam hal ini dengan berbagai macam kenaikan tadi saya sampaikan adalah justru berimplikasi semakin lemahnya daya beli masyarakat kan gitu, sehingga kami menyampaikan agar pimpinan DPR termasuk yang ada di wakil-wakil rakyat di DPR adalah harus menjadi perhatian serius karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi, kebijakan yang kemudian nanti akan berimbas baik ekonomi secara nasional maupun persoalan gejolak sosial. Nah, sehingga kenapa kami sampai menyampaikan itu kepada DPR. Ya, dan sampai pukul 17.30 saat ini penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI saat ini masih terus berlangsung dan terpantau masih dalam keadaan tertib dan kondisional. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan saat ini dari Jakarta. Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Jumlah penumpang bus yang naik dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai mengalami peningkatan. Diprediksi puncak arus mudik di terminal yang melayani tujuan Pulau Sumatera dan Jawa ini, yakni H-7 Lebaran Idul Fitri. Terminal bus antar kota antar provinsi Kalideres, Jakarta Barat
terpantau hari ini belum mengalami kepadatan penumpang. Meski tak terlihat keramaian, namun diketahui mulai ada kenaikan jumlah penumpang jika dibandingkan pada masa arus mudik lebaran 2 tahun lalu di masa pandemi. Untuk harga tiket sendiri diketahui sudah mulai naik sekitar 20%. Bila kondisi normal, harga karcis bus dijual Rp170.000 untuk tujuan Jawa, kini naik menjadi Rp190.000. Sementara menurut keterangan Kepala Terminal Kalideres, pemerintah sendiri belum menetapkan tarif batas atas untuk bus reguler non-ekonomi. Sementara untuk kelas eksekutif dan VVIP diserahkan agen otobus atau PO Bus. Kenapa memilih mudik lebih awal, Mas? Lebih awal mungkin karena pengen lebih cepat aja di rumah biar gak terlalu padat, jalan raya juga. Biasanya kan harus mudik sebelum H-6, H-7 kan udah harga tiket udah mulai naik. Itu aja sih. Kalau boleh tahu nggak harga tiket sekarang ini gimana? Kenaikan 20%. Oh, ada? Dari tanggal 20. Ya, sampai saat ini ya, dari mulai pertama Ramadan sampai dengan hari ini, memang belum ada terlihat peningkatan penumpang yang signifikan ya. Jadi penumpang masih seperti hari-hari biasa. Diperkirakan mungkin nanti akan terlihat itu pada H-7. Nanti biasanya bahasa pengalaman sebelum masa pandemi, memang penumpang itu terlihat pada H-7 biasanya untuk peningkatan yang signifikan gitu. Sudah cek ke loket-loket, itu memang yang terlihat ada peningkatan itu adalah jumlah penumpang yang tujuan Padang, termasuk juga Palembang. Itu sudah ada yang memesan tiket online ya. Jadi kalau kemarin saya dapat informasi untuk tiket Padang itu untuk bis regulernya sudah penuh. Namun untuk perusahaan PO Bus tetap menyiapkan bus bantuan, ya bus bantuan apabila nanti ada lonjakan jumlah penumpang, maka perusahaan otobus pertama akan untuk bis regulernya akan dimaksimalkan yang beroperasi, kemudian menambah bus bantuan. Tapi dengan catatan bus bantuan tersebut harus kita periksa dulu kelayakan jalannya atau kita ramcek dulu ya. Untuk tiket, khususnya untuk tiket bis ekonomi itu diatur oleh pemerintah ya tarif tiketnya. Tapi untuk tarif tiket bus non-ekonomi seperti AC juga ada seperti super eksekutif contohnya, kemudian ada yang kelasnya di atas itu ya seperti ada VIP ya, itu diserahkan kepada perusahaan otobus, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi tarif batas atas atau batas bawah, dan dia juga wajib mengumumkan harga tiket di loket penjualan tiket yang sudah disediakan, dan juga menjelaskan di situ layanan yang diberikan seperti contoh seperti super VIP atau yang lainnya. Jadi layanan-layanan itu harus dijelaskan kepada penumpang supaya penumpang yang akan membeli tiket itu bisa memilih ya, bisa memilih layanan mana yang akan dipilih. Atau mungkin penumpang merasa terlalu mahal misalnya harga tiket, maka penumpang kan ada sanksi sosial dari penumpang, berarti bisnya tidak dinaiki begitu. Diprediksi puncak arus mudik lebaran tahun 2022 di Terminal Kalideres terjadi pada H-7 lebaran atau pada tanggal 29 April. Terkait aturan perjalanan orang dalam negeri saat PPKM, sesuai surat edaran Kemenhub nomor 25 tahun 2022, setiap penumpang diharuskan sudah memiliki surat keterangan, sudah memiliki vaksin booster, sedangkan yang baru memiliki vaksin dosis 1 atau 2, setiap calon penumpang harus memiliki bukti tes PCR yang berlaku selama 3 kali 24 jam dan swab test berlaku selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pekan kedua bulan Ramadan 2022, situasi stasiun Pasar Senen masih terpantau cukup lenggang. Puncak arus mudik juga diprediksi pada tanggal 29 April 2022. Selamat siang pemirsa, memasuki pekan kedua bulan Ramadan tahun ini, situasi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai terlihat gelombang arus mudik bagi para pemudik yang akan menggunakan kereta api untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Berdasarkan hasil pantauan kami di stasiun Senen hari ini, jumlah penumpang di stasiun Senen tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya.
Mayoritas para penumpang ini merupakan para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta apinya, dan ada juga penumpang yang baru saja turun di stasiun Pasar Senen ini. Sebagian besar masyarakat atau calon penumpang ini merupakan para pemudik yang memilih melakukan mudik lebih awal daripada berangkat di hari mendekati Lebaran, yang diprediksi puncak mudik akan terjadi H-10 menjelang Lebaran. Berdasarkan informasi dari Humas PT KAI, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen per hari ini masih terbilang cukup normal, yaitu dengan penumpang masih di bawah 50%, di mana pada hari ini ada 3.538 penumpang atau 23% dari total 15.532 tempat duduk yang tersedia. Humas PT KAI juga menjelaskan sampai dengan hari ini jumlah tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di area Daop 1 seperti Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek untuk keberangkatan pralebaran yakni periode 22 April sampai dengan 1 April 2022, sebanyak 231.410 tiket sudah terjual dengan keterisian tempat duduk 68,3% dari total yang disediakan pada periode tersebut sebanyak 338.659 tiket. Menurut informasi, tanggal keberangkatan yang paling banyak dipilih para pemudik yaitu tanggal 27 hingga 30 April 2022 dengan mayoritas tujuan ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT KAI sendiri sudah menetapkan masa angkutan Lebaran yakni H-10 sampai dengan H+10 Lebaran, lebih tepatnya di tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022 dengan jumlah tiket yang disediakan sebanyak 109 tiket. Pada periode itu juga PT KAI memprogramkan perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 58 perjalanan per harinya dengan kapasitas 33.866 per hari sesuai dengan aturan pemerintah yang menetapkan kapasitas penumpang kereta api jarak jauh yakni 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan memastikan perjalanan mudik Lebaran tahun 2022 tidak ada pos penyekatan dan checkpoint. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan akan menggelar operasi ketupat pada 27 April 2022 dan gelar pasukan pada 28 April 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman serta kelancaran bagi masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 2022. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut untuk melihat potensi keamanan, termasuk kelancaran lalu lintas dan untuk mengantisipasi tindak kejahatan. Aparat kepolisian pun akan melibatkan kurang lebih 144.000 personil untuk pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri. Brigjen Pol Ahmad Ramadan memastikan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini tidak akan ada pos penyekatan dan checkpoint seperti tahun lalu. Lantaran Polri akan fokus pada pelayanan masyarakat agar dapat melaksanakan mudik dengan lancar. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polri beserta jajarannya akan menggelar operasi yang namanya operasi ketupat. Nanti tanggal 27 April akan gelar pasukan, jadi 28 April sampai beberapa hari ke depan ya, sampai untuk menciptakan rasa aman, untuk menciptakan rasa nyaman dan menciptakan kelancaran bagi seluruh masyarakat dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, tentunya ini ada upaya-upaya yang dilakukan, tentu melihat potensi-potensi kerawanan, potensi-potensi keamanan. Keamanan misalnya termasuk kelancaran lalu lintas, juga keamanan kejahatan konvensional itu sudah diantisipasi. Berapa jumlah kekuatan yang dilibatkan? Sebanyak 144.000 lebih personil yang dilibatkan untuk pengamanan kegiatan jelang Idul Fitri ini nanti. Nah, tentu ini disiapkan beberapa pos, ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan ada pos terpadu ya. Pos terpadu ini dengan instansi terkait ya. Di mana pos-pos ini juga digunakan untuk beberapa fungsi ya. Selain sebagai pusat informasi, juga digunakan sebagai sarana tempat istirahat sementara bagi para pengemudi, tentunya juga
ada gerai vaksin bagi yang belum vaksin. Saya pastikan lagi bahwa dalam tahun ini, di dalam operasi tahun ini tidak ada checkpoint yang digunakan untuk ngecek seperti tahun-tahun lalu. Tidak ada putar balik, ya. Benar-benar kita memberikan pelayanan bagaimana masyarakat lancar dalam melaksanakan mudiknya. Jadi kalau belum vaksin dikasih kesempatan untuk vaksin, ya. Jadi tidak ada dicek, periksa, swab, segala macam itu tidak ada. Ya, kami pastikan bahwa kita melaksanakan pengamanan dan pelayanan agar warga bisa melaksanakan mudik dengan lancar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menjelang Lebaran, kondisi Tanah Abang terutama di kawasan Blok A tampak sudah mulai dipadati oleh para pengunjung. Menjelang Lebaran, kondisi pasar Tanah Abang terutama di kawasan Blok A ini sudah cukup dipadati oleh pengunjung sejak pagi tadi. Dan dari pantauan kami sendiri, masyarakat sudah mulai ramai dan terutama hari ini merupakan 2 minggu di bulan Ramadan dan 2 minggu jelang Lebaran, di mana tampaknya masyarakat sudah mulai berbelanja dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran nanti. Tadi juga kami sudah mewawancari beberapa pedagang yang kami temui di kawasan Tanah Abang Blok A ini. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana pandemi masih berlangsung ini, omset mereka itu mengalami penurunan. Dan di tahun ini, di tahun 2022 ini memang terdapat kenaikan yang cukup signifikan di antara 60 hingga 85% omset atau keuntungan dari penjualan. Dan jika kita lihat ekonomi dari pasar Tanah Abang ini sudah bangkit kembali seiring dengan adanya pelonggaran atau pembatasan sosial PPKM. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam rangka menyukseskan program pemerintah yakni percepatan vaksinasi, Polsek Tarumajaya bersama RW 013 Perumahan Villa Mahkota Indah menggelar vaksinasi di Perumahan Villa Mahkota Indah, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 16 April 2022. Polsek Tarumajaya Bekasi dan RW 013 Villa Mahkota Indah menggelar kegiatan vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga atau booster di Perumahan Villa Mahkota Indah, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 16 April 2022. Kegiatan vaksinasi ini diperuntukkan untuk dewasa dan lansia yang dimulai usai berbuka puasa, yakni pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat masyarakat RW 013 Perumahan Villa Mahkota Indah dan sekitarnya sangat antusias mengikuti vaksinasi booster malam hari yang diadakan oleh Polsek Tarumajaya. Sebagai upaya percepatan akselerasi vaksinasi, kegiatan rutin setiap hari yang dilaksanakan oleh Polsek Tarumajaya bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan vaksin dan juga sebagai syarat mudik Lebaran sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dihentikan. Dari Bekasi, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Kepergok korbannya hendak mencuri sepeda motor di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Seorang pemuda dibekuk warga meski sempat diamankan ke kantor kelurahan setempat. Namun pelaku yang diperkirakan beraksi tak seorang diri tersebut sempat dipukuli oleh warga yang kesal dengan aksi kejahatannya. Noval, pemuda asli Malimping, Pandeglang, Banten ini tak bisa berbuat banyak saat warga dan petugas Satpol PP akan menggelandangnya ke kantor polisi. Pelaku diamankan warga lantaran aksinya yang hendak mencuri sepeda motor Matic yang tengah terparkir di depan rumah di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat ini kepergok oleh korbannya yang kemudian berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar lokasi yang langsung menangkapnya. Meski sempat dibawa ke kantor kelurahan setempat terlebih dahulu, namun kekesalan warga yang belum tuntas membuat pelaku terus mendapatkan hujanan bogem mentah di wajahnya. Bahkan pelaku pun sempat pula ditelanjangi oleh warga hingga akhirnya dapat dihentikan petugas Satpol PP. Ditaruh, biasa saya taruh situ, saya pikir nggak curiga dong, setiap hari taruh situ. Tau-taunya ada bilang ini motornya ada yang naiknya dari muter-muter, dari dorong-dorong, gitu aja. Nah itu pelaku sendiri atau berapa orang? Dia bilang berdua, temannya nggak tahu, makanya temannya kabur kali. Gitu. Iya. Berapa orang Pak? Dia bilang berdua. Berdua. Emang Bapak parkir motornya di mana? Di depan rumah ponakan. Oh gitu. SMA 94 situ. Nah itu sampai lari ke kantor kelurahan sini? Kan dibawa ke sini sama daripada digebukin sama masa, dipikir dibawa ke sini. Guna menghindari amuk warga yang lebih anarkis dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akhirnya dibawa warga dan Satpol PP ke kantor kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat.
Sementara rekan pelaku lainnya masih buron usai kabur dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.